bau paku bawa bila balai jurang atas lendang, mun ku mau arik panceside mati doang jari sayang. Untuk artinya nanti ditulis di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi sadatin najaba, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Hanifuddin Mahaddun, Magister Agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beliau kesehatan dan keafiatan hingga tetap mampu untuk memberikan kita pencerahan, memberikan kita motivasi pengajaran di kampus. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saya lalu Rifat Dwi Gunawan, mahasiswa pasca sarjana pendidikan agama Islam. Di sini di video kali ini dan kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang berjudul atau yang bertemakan bagaimana sih berdirinya Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang itu. Di sini ada 5 pembahasan di sini. Yang pertama itu bagaimana asal usul Tebu Ireng, kemudian langkah awal mendirikan pesantren Tebu Ireng, kemudian yang ketiga itu sistem pendidikan dan pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng, kemudian ada hal yang menarik yaitu kiai murid-murid kiai. Kemudian yang kelima itu perekonomian, kepedulian Kiai Hasyim Asy'ari itu terhadap perekonomian rakyat. Baik, yang pertama itu asal usul nama Tebu Ireng. Jadi nama Tebu Ireng itu ada 4 versi ya. Nah, itu versi pertama itu terkait dengan Kebo Ireng. Itu dulu ada kebo albino atau kebo putih, itu tiba-tiba hilang lah gitu. Kemudian beberapa hari kemudian itu ketemu, dia itu berada di dalam lumpur hingga pas dia diangkat itu semua badannya itu menjadi hitam. Nah, itu versi pertama, jadinya disebut dengan Kebo Ireng. Kemudian yang kedua itu tempat kemaksiatan, yang itu versi yang kedua ini tempat kemaksiatan. Makanya Ireng itu diidentikan dengan hitam, yang dimana hitam itu adalah banyak kejahatan atau yang jelek-jelek di sana. Jadi di Tebu Ireng dulu itu tempat kemaksiatan karena di Tebu Ireng di daerah Cukir itu dulu namanya, kenapa dinamakan Cukir, karena nama pabrik gula di sini itu namanya pabrik gula Cukir gitu. Kemudian versi ketiga itu ada namanya Kebo Ireng. Ini beda dari versi pertama. Ya, ini kalau Kebo Ireng ini berasal dari nama seseorang pemimpin pasukan pada kerajaan Majapahit yang bernama Kebo Ireng. Bahkan dulu kan nggak heran lah nama-nama hewan dijadikan atau dinisbatkan kepada nama orang, kayak Gajah Mada, terus Kebo Iwa, terus Hayam Wuruk, dan juga ada juga namanya Kebo Ireng yang menjadi pimpinan pasukan Majapahit kala itu. Makanya daerah tersebut dinamakan daerah Tebu Ireng, tapi dipindahin kata Kebo Ireng itu menjadi Tebu Ireng. Kemudian nah versi keempat ini versi yang paling kuat menurut saya, yaitu dulu di pabrik gula tersebut itu tentunya bahan dasar membuat gula yaitu tebu, yang dimana di daerah situ banyak sekali tebu yang berwarna hitam, karena menurut dari ahli pabrik ini, tebu yang berwarna hitam itu adalah tebu yang dapat menghasilkan gula yang berkualitas tinggi. Makanya di daerah tersebut dinamakan dengan Tebu Ireng, yaitu kalau di bahasa Indonesia kan menjadi tebu hitam.
Begitu asal muasal nama Tebu Ireng tersebut. Kemudian yang kedua itu langkah awal mendirikan pesantren. Pada mulanya Kiai Hashim itu membeli sepetak tanah di daerah Cukir sini. Kemudian beliau itu meminjam santrinya berjumlah 8 orang. Nah, dari 8 orang ini membangun kemudian istiqomah, kemudian akhirnya menjadi banyak karena bahkan itu dikatakan dalam kurun waktu cuman 2 bulan saja itu 3 bulan itu udah 80 banyak santrinya. Nah, kemudian yang tentunya manusia manapun tidak mungkin tidak dikasih musibah. Pernah suatu ketika pondok beliau itu diserang sama orang yang tidak senang kepada beliau. Akhirnya tapi Kiai Hashim Asy'ari tidak gentar. Beliau membangun lagi karena beliau juga mendapatkan support dari orang-orang di luar sana juga. Akhirnya dibangun lagi pesantren tersebut. Nah, suatu ketika di mana pesantren tersebut maju, sudah bagus lah begitu, di tahun keduanya itu, di tahun kedua berdirinya pesantren itu, istrinya Hadratus Syekh yang bernama Nyai Hadijah itu meninggal dunia. Kemudian beberapa lama kemudian Kiai Hashim Asy'ari menikah kembali dengan putrinya dari Kiai Ilyas, yaitu Nyai Nafiqah, dan dari pernikahan itu beliau mendapatkan keturunan sebanyak 10 putra dan putri. Kemudian lanjut ke sini kiai, murid-murid kiai. Kenapa saya gini kan? Ini ada cerita unik yang antara Syekhona Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi Syekhona Khalil itu adalah gurunya Hadratus Syekh, dan Hadratus Syekh adalah gurunya Syekhona Khalil. Jadi saling belajar lah gitu. Ilmu yang tidak dimiliki oleh Syekhona Khalil, beliau pelajari ke Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Kemudian ilmu yang tidak dimiliki oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau pelajari kepada Syekhona Khalil Bangkalan begitu. Kemudian yang terakhir itu bagaimana sih perekonomian kepedulian Kiai Hashim Asy'ari itu kepada perekonomian rakyat. Ya, kita tahu bahwa dulu di daerah Cukir, di daerah dekat dengan Pondok Tebu Ireng itu adalah pusat dari kemaksiatan. Jadi perekonomian mereka itu sangat sulit. Kemudian di tahun 1910-an ke atas itu Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama muridnya, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras itu, dan yang lain-lain. Kemudian ada juga warga lokal itu mendirikan sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Tujjar atau Bangkitnya Para Pedagang, yang dimana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Jadi di Nahdlatul Tujjar itu ada 3 wilayah yang bergabung, yaitu ada Jombang, ada Kediri, dan ada Surabaya begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.